Oh iya Pak. Gimana? Kemarin kan pas saya MC itu Pak, ada yang tanya, Ya. itu kenapa yang FNF-nya gagal ke BOO kalau nggak salah ya Pak ya? Oh, itu ya. Kenapa, Pak? Tapi di sini panas. Panas ya, enaknya duduk di Enaknya sana duduk kali ya? sambil minum es kelapa. Iya. Teman-teman yuk, biar dijelasin sama Pak Mul. Oke, Ayo, lanjut. sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Fahmi Wahyudi. Oke, di video kali ini kita amat sangat bersyukur dan sangat terhormat kedatangan tamu besar, ya, seorang jas dari luar Pulau Jawa, dari Padang. Siapa lagi? Kalau bukan yang nggak tahu kayak gini, ini adalah Pak Mulyadi. Sehat Pak? Halo, sehat. Ini Pak Mul baru mendarat nih Pak ya? Ya. Sebelumnya melautan. Iya, karena nyebrang laut tapi dari udara orangnya. Ini kedatangan ke sini mau beli partaian saya nih Pak nih. Kalau cocok sih. Kalau cocok ya? Iya, so, saya nggak tahu nih harganya berapa nih. Wah. Bapak mau beli ikannya apa embernya nih? Rencananya farmnya aja. Tapi farmnya gede. Aduh. Nih, di sini Pak nggak ada apa-apa. Tapi ya lumayan lah, ada es kelapa. Wah, lumayan nih kayaknya. Tenggorokan ya. Panas-panas gini. Iya. Kayaknya cocok nih. Cocok ya. Air kelapa. Berarti kalau saya ke sana ada rendang. Oh, tenang. Kalau nyampe di Padang aman. Aman ya? Iya. Itu rendangan jarak dekat apa rendangan jarak jauh? Nah, tergantung nih. Tergantung juga. Itu duduknya jauh atau dekat? Maksudnya kalau main bola nih Pak, rendangnya jarak dekat atau jarak jauh nih? Itu rentang apa ya rendangnya? Udah mulai nyambung ya. Ini ada Pak Mul. Jadi saya sangat-sangat belajar banyak bareng teman-teman di sini. Kayak sahabat kita si Yayan Arjuna Beta Is juga belajar sama beliau. Jadi kita aktif di Ngobras tuh Pak ya, acara Ngobras ya. Ada. 1 sampai 9 ya. Udah 9. Sampai 9 ya. Banyak ya? 8. 8. Ya, kalau sampai 8, 1 sampai 8 kita akrab. Sebelumnya kita memang sudah pertemanan lama Pak di Facebook. Ya, Cuma kita aktif komunikasinya pada saat kita mulainya Ngobras itu. Betul sekali. Nah, gitu. Jadi teman-teman, banyak banget saya ilmu yang saya gali dari beliau, ya sangat bermanfaat buat kita. Jadi saya gali ilmunya, saya dapatkan, saya share di YouTube ini. Jadi teman-teman juga kebagian, kalau bahasa orang tuh kebagian berkahnya. Gitu. Jadi semuanya kita saling belajar, saling support, saling sharing. Nah, Pak Mul kesini pengen kepo-kepo majain saya. Ya, saya mau lihat farm dulu dong. mau lihat farm iya. Siapa tahu nih. Gitu. Lihat dulu dong. Lihat dulu. Giantnya segede apa nih? Wah. Ternyata yang pasti ini giant nih keren-keren ya. Tapi yang di dalam mungkin masih ada nih. Bener, ada. Makanya kita lihat dalam dulu. Pak, random Pak. Ada yang masih kecil, ada yang udah besar, ada yang belum besar. Oh, gitu. Tapi lihat? masih tetap giant toh? Giant, tetap giant, kecil tetap giant. Mau lihat Pak? Kita lihat sebentar ya, kali ya. Ayo. Lihat ya. Ya, teman-teman. Kita mau ajak Pak Mul nih. Pak Mul. Waduh. Anak muda banget ini gini nih. Waduh, gimana ya? Namanya kalau di jalan tentu harus style dulu dong. Iya, benar. Nanti dibilang pengemis lagi. Waduh, repot dah. Iya. Pak. Ini kita tempatnya gede-gede ya, giant ya. Lumayan Pak, ini sebetulnya ember kecil Pak. Ya, nah ini Pak nih. Ini kebetulan ikannya baru masuk ke ember ini kurang lagi sekitar 2 minggu atau 3 mingguan Pak. Gila, cakep warnanya ya. Alhamdulillah Pak. Ya, teman-teman kalau mau lihat nih, maju deh. Gila nih warna kinclong warnanya. Itu mirip-mirip plaket gitu Pak ya. Bener. Tapi ini masih kecil Pak. Masih kecil aja udah kinclong gini. Iya, masih 8,5. Ini kita di sini Pak nggak dikuras Pak. Jadi penambahan. Tambah air karena di sini ada lubangnya. Oh, gitu. gitu. Kita tambahin kalau lagi sempat waktu setiap hari. Tapi kalau lagi nggak sempat waktu 2 hari sekali. Ya. Makannya pagi doang sama sore. Air kaki gitu aja sih. Oh, giant harus gitu, betul. Jadi mainnya memang 2 hari di ember. Tapi suka trouble lagi nih Pak, kalau di ember tuh suka gilnya nggak kebuka Pak. Kan kalau di kondisi kalau gilnya nggak kebuka, poinnya berapa tuh Pak minusnya tuh Pak? Ya, kalau nggak kebuka DQ. DQ Mas. Ya, kita anggap ikannya cacat. Cacat ya. Nggak normal. Ya, tapi walaupun sebenarnya ikan tuh belum tentu cacat, tapi pada saat di kontesan dia harus mampu membuka gilnya. Itu gitu. Pak. Nah, trik kita sebagai petani gitu kan ya. Kita itu biar nggak trouble gil
dalam ini tuh dikasih cermin, Pak. Ya, Di ya. dalam ember ini kita kasih cermin kecil. Jadi Ya, jadi dia mau flaring iya, di mau dalam. flaring, nggak cuma makan. Ya, Itu betul. sih, makanya kita sering sharing ke teman-teman. Ya. Jadi yang trouble gill memang dia pengen yang enaknya di ember, dikasih cermin. Nanti Betul, kalau betul. udah BO5 baru ke toples lagi Iya, atau iya, aquarium. iya. Buat Ya kalau mau ini. event baru masukin ke Nah, aquarium. betul. Ini Betul sih. lumayan sih, Pak. Ini dirawat sama adik saya, Pak. Oh ya. Iya, yang rawat adik saya. Dia yang ngurusin ini, kasih makan segala macam, ngerawat ikan di sini. Kalau saya fokus tinggal jualan aja. Ya. Gitu. Jadi Ya kalau mau ngambil semua ya repot. nggak cukup waktunya kali ya. Dia mau doanya nih, Pak, biar ini kan tempat baru nih, Pak. Iya, nih, iya. baru 2 bulan. Oh, baru. Iya, baru 2 bulan ini. Oh, baru pindah di sini. Iya, baru pindah ke sini. Waduh, lumayan gede. Gede banget, bukan lumayan gede, gede banget nih loh. Dikit lah, Pak. Ya, Kalau ya. bikin konten sih enak sih dia. Ya, Kasih bisa, lakrak gitu bisa. ya. Wah, Ntar nungguin Edson dulu ya, Pak. udah mau jual berapa ini? Wah. Aduh. Aduh. Tadi Bapak ngeliat yang mana, Pak? Yang ini, Pak ya? Wah, ini. Wah, ini merahnya luar biasa ini. Nah, ini teman-teman Oh. coba boleh di zoom, kita sharing aja biar kamu juga tahu bahwa Ya. ini tuh giant, Pak. Ya. Sebenarnya udah mendekati ke 5 cm, tapi Ya. belum ya. Usianya masih sekitar 4 bulanan. Nah, ikan ini salah satunya yang bermutasi seperti agak-agak ke super red gitu, Pak. Ya. Gitu. Walaupun masih ada kebocorannya ya. Ya, Tapi ini jujur, Pak, genetiknya koi, Pak, bukan super red, Pak. Ya. Tapi nggak ada masalah genetik. Heeh. Itu jadi di waktu kita breeding itu ada yang namanya warna resesif. Oh gitu. Nah, warna resesif itu kalau seandainya warna tersebut bagus, ya itu bisa kita kembangkan jadi satu line lagi Oh, iya, iya, iya. gitu. Jadi istilahnya nggak ngaruh dari gen, yang penting kita bisa ada tujuannya gitu ya. Iya, yang penting tujuannya dulu mau beri apa. Gitu ya. Wah, tapi ini cakep banget ikan nih. Unik ini, Pak. Satu-satunya nggak ada yang lain, semua jadi koi. Saya bawa sama membernya ya. Boleh, Pak. Wah, Kamu lumutnya. iya. Gila nih. Ya, ini juga di atasnya juga ada, Pak. Ini kenapa kita tutup, Pak? Biar nggak lompat, Pak. Iya, biar iya, nggak lompat. iya, benar, 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 benar. Ini kayak female male kita campur-campur tuh, waduh. Berlumut gini, Pak. Di sini kalau kita sih mendefinisikan lumut seperti ini malah lebih bagus, Pak. Ya, Jadi ya, betul. seolah-olah kayak alamiahnya. Betul. Juga jadi pH airnya bisa distabilkan dengan Betul. lumut ini Iya, juga dari gitu. lumut ini. Alhamdulillah gitu. Luar biasa lah ini, bagus lah. Iseng-iseng sih, Pak. Makanya ikan di sini warnanya kincong-kincong gitu ya. Glowing, Pak, glowing. Pakai itu skincare. Oh iya, Pak. Kemarin kita kan acara di sana ya, Di yang di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya, iya, iya. Itu pas saya pengen minta foto sama Bapak udah masuk hotel duluan. Oh, duh, maaf. Ada yang nunggu soalnya. Wah, Iya, iya. Siapa itu yang nunggu? Oh, tempat Pak, ini tidur. Sarjana, Pak Sarjana juga. Iya, iya, iya. Oh iya, Pak. Gimana? Kemarin kan pas saya MC tuh, Pak, ada yang tanya, Ya. itu kenapa yang FNF-nya gagal ke BOO kalau nggak salah ya, Pak ya? Oh, itu. Iya, iya. Kenapa, Pak? Tapi di sini panas. Panas ya, enaknya duduk di Enak sana duduk kan, ya? sambil minum es kelapa. Iya. Teman-teman ya, biar dijelasin sama Pak Mul. Oke, Ayo, lanjut. sip. Oke, teman-teman. Tadi kita udah sedikit lihat-lihat ember ya, Pak ya. Sebenarnya saya emang nggak ngajarin Pak Mul. Nah, itu cuma pengen nge-share aja. Pak Mul lebih jago soal masalah ikan, Pak ya. Jadi saya pengen ngasih tahu ke Pak Mul bahwa ini loh, Pak, project kita di sini selama ini. Selain kita ada project ngobras, kita juga di sini ngerawatin ikan, penjualan, breeding, pembesaran gitu ya. Kita sebagai murid sama guru kan minta doanya begitu, Pak ya. Siap. Ya, berkah begitu. Didoain ya. Kan ntar ngalir tuh. Weh. Ya, itu gak usah didoain ya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Tadi Ya. pertanyaan yang sedikit saya utarakan. Kemarin kan pas saya lagi live tuh, saya nge-MC-in tuh, Pak. Ya. Terus ada yang tanya, "Bang, itu kenapa yang FNF kok gagal lawan plakat kalau nggak salah, Pak ya?" Ya, Iya, ya. kenapa nggak bisa ngalahin plakat yang multinya itu kalau nggak salah ya? Ya. Terus benar apakah itu dihitung warna atau bagaimana? Itu gimana sih, Pak? Ya, baik. Berarti saya harus cerita dari Iya, iya, awalnya iya. dulu. Kalau di buku standar IBC, untuk masing-masing area itu ada aturan-aturan, list standar kontesnya. Tapi standar secara umum menyatakan bahwa di pemimpinit itu ikut serta pemilihan bos. Nah, kebetulan kita adalah area 6. Oh gitu. Nah, di area 6 ini memang kontesannya itu ya spesial banget lah untuk area 6. Karena kenapa spesial? Ya kebanyakan kan ikan-ikan yang bagus-bagus tuh banyak di area 6 tuh. Gitu, ya. Nah, kebetulan kita di Indonesia kita
membagi tuh. Jadi ini nggak ada di buku IBC, Iya, nggak ada di buku IBC. Jadi di area 6 ini kita membagi tuh. Jadi kalau regulernya bos, Iya. sedangkan untuk grup opsionalnya itu ada pemimpin, ada female, ada junior, kemudian ada trial class, ada OL beta di situ, ada juga kelas temporary gitu loh. Nah, kebetulan di event kemarin itu ada pemilihan yang namanya BOO. BO, Ya. iya tuh. BOO itu yang masuk di situ adalah ikan-ikan terbaik di setiap divisinya. Oh. Jadi ikan terbaik di Ikan-ikan divisi terbaik. POM Infinite, Oke, oke. divisi junior, divisi trial class, atau divisi giant. Nah, di Indonesia membuat form base opsional itu untuk memenuhi pasar saja sih Iya, sebenarnya. Nah, penerangan di standar itu apabila form infinite dilakukan penilaiannya di setiap atau ketemu di divisi lain, Iya. tentu harus ada penilaian-penilaian yang mengikuti di divisi-divisi lain itu. Oh, Ya, iya. sebab Menyesuaikan. itu mereka sudah berbeda-beda semuanya. Beda, iya, iya. Kalau form infinite kan hanya dinilai formnya saja. Sedangkan junior itu ukurannya masih kecil, tetapi dinilai size juniornya dan warnanya juga. Gitu. Yang Kalau plakat kemarin itu? iya plakat itu. Nah, aturan-aturan tersebut di IBC itu tidak ada, tetapi kontesnya ada di Indonesia. Oh iya, iya, Nah, iya, iya. Nah, aturan-aturan yang ada tersebut itu disepakati oleh panitia dan juri yang akan melakukan penilaian. Nah, gitu. Nah, di keputusan yang saya ambil kemarin, karena itu pertempuran antara Iya, iya, iya. form infinite, Krontel, dan divisi plakat junior yang menang di situ. Nah, mereka udah ikan-ikan yang terbaik. Oh, yang terbaik. Nah, pada saat pemilihan-pemilihan ikan terbaik itu yang kita akan lihat yang pertama adalah development. Oh iya, iya. Jadi development itu kita melihat apakah ikan itu memiliki mental yang baik. Iya. Nah, kalau mereka memiliki mental yang baik, mereka istilah kerja tuh, Iya, iya. mau flare. Ya, kita akan kembali untuk melihat kesalahan-kesalahan dari ikan tersebut. Karena penilaian ikan bukan di satu itu saja, tapi masih banyak pertimbangan lainnya. Nah, setelah kita lihat kesalahan-kesalahannya, ternyata juga sama. Juga sama. Apa yang akan kita pertimbangkan lagi? Standar IBC menyatakan bahwa kalau penilaian sama, itu ikan yang besarlah yang kita pilih. Oh gitu. Ya. Yang besar size-nya. Yang besar size-nya yang Oke, kita oke, pilih. Nah, kebetulan di sini yang bertempur itu adalah form infinite dengan ukuran reguler Iya. dan junior Junior, iya benar. dengan ukurannya. Iya betul, betul, betul. Jelas kita tidak bisa mempertimbangkan Iya, iya. size. Iya betul, betul. Tapi apa yang akan kita pertimbangkan lagi? betul. Nah, saya akan mengikuti apa yang ada diajarkan di standar tersebut, pedoman-pedomannya. Iya, iya. Nah, pedomannya adalah kalau form infinite ketemu dengan divisi yang lain, Iya. kita juga akan mempertimbangkan warnanya. Tapi Gitu. itu setelah mau menuju ke BO gitu, Pak. Iya, Kalau jadi misalkan- kalau di form infinite enggak kita nilai Oh, warnanya. Iya, misalkan nih FNF, maaf kita potong Ya. atau enggak. FNF nih untuk menentukan juara 1, 2 dan 3 tidak dilihat warna itu. Tidak dilihat Tapi warna. kalau sudah menuju ke BOO-nya, Ya, itu kan udah kita akan bertanding dengan divisi yang lain. oh iya. Bukan iya, di iya. divisinya Oh, lagi. Udah bukan di kelas FNF-nya lagi. Bukan, sudah nggak di kelasnya lagi. Jadi pertimbangan itu ya setelah kita mempertimbangkan kemarin, setelah kita pertimbangkan kondisi developmentnya baik sama baik, ya udah. Oke. Apa yang akan kita lihat? Kita lihat kesalahan-kesalahan waktu kita menilai. Ternyata kesalahannya juga hampir-hampir mirip ya. Oh gitu ya. Dan bisa saya katakan mirip. Poin kesalahannya sama, kesalahannya beda. Poin kesalahannya sama. Sama, iya, iya, iya. Apalagi di pertimbangan. Iya, benar. Kalau kita mau nimbang size, ini bukan dua-duanya reguler, iya, benar, nggak benar, bisa. nggak bisa, Ya, kita akan melihat warnanya lagi. Warnanya. Oh. Ternyata, ya karena di form infinite kita nggak menilai warna, ya kebetulan warnanya juga masih ada kekurangan, ya pertimbangan kita
kita memenangkan waktu itu plakat Plakat, multicolor dengan iya. warnanya yang Iya. baik. Formnya sama, mentalnya sama, warna ini lebih baik. Jadi kita memilih warna yang lebih baik. Gitu Tapi kemarin. kira-kira Pak, Bapak masih ingat kan nih Pak, kesalahan si plakat itu kemarin itu apa tuh? Ya, jadi kesalahan si plakat di ventral, dasi. Dasinya itu ada kayak bulu kalong satu, kayak ada gitu. percabangan satu, percabangan kecil aja. ya. Kecil kelihatan Kelihatan ada. itu, Pak? Ya kalau juri mah harus lihat digital. Iya, digital. Jadi biar kecil pun ya kita lihat. Iya, Nah itu menjadi kesalahan. Sebab begitu ikan-ikan yang terbaik itu udah kesalahannya udah pasti yang kesalahan yang lebih mendetail lagi gitu loh. Sedangkan di krontel itu dorsalnya. Dorsalnya seritnya beberapa ada yang tidak rapi. Itu juga kesalahan juga. kecil. Kalau nggak salah Pak, krontel itu warnanya grizzle ya? Warnanya grizzle, tapi tubuhnya masih ada red wash ya. Oh, ada warna kemerah-merahan, lain. iya. Oh, itu. makanya akhirnya dia kalah sama plakatnya. Kalah tipis lah itu. Kalah tipis lah ya. kalah tipis. Oh, berarti gini Pak, saya mengandai-andai gitu Pak. Misalnya nih Pak, si FNF taruhlah warnanya solid nih Pak misalnya. Si FNF solid, terus lawannya apa kayak gitu jenis saya. Lagi ngadu lagi kayak kemarin gitu Pak. Terus si solid FNF ini punya ada kesalahan warna misalnya. Tetap begitu juga Pak, dihitung. Iya, dihitung. Pada saat kita menghitung bukan menghitung kesalahan tapi mempertimbangkan. Ya, aja warna nggak dinilai hanya sebagai pertimbangan. Oh, pertimbangan. Benar. Ini warna nggak kalau dinilai secara warna dasar ini masih ada kesalahan. Hanya itu saja, sebatas itu. Jadi kita nggak ada poinnya untuk warna karena FNF memang kita nggak nilai warna di situ. Oh, berarti Gitu. benar view ya, artinya FNF itu memang 1, 2, 3-nya juara itu memang tidak dilihat warna. Iya. Nah, begitu ke BOO itu pertimbangan ya. Iya. Jadi bukan berarti pemimpin nggak bisa menang di BO ya. Bisa ya. Bisa. Kemungkinan lawannya formnya mungkin banyak kesalahan. Iya, betul. Nah, mau nggak mau pemimpin harus sebagai juaranya. Karena mungkin junior itu formnya juga masih ada banyak yang salah gitu. Ya, kita kan pertimbangannya form duluan nih, karena pemimpin hanya nilai form, kita juga pertimbangkan di kelas yang lain tuh formnya dulu. Kalau formnya udah sama, berarti ya kita akan meninjau ulang lagi kesalahan di belakang. Gitu. Oh, jadi kayak gitu. Artinya karena kemarin kan saya kan pas banget lagi pegang live-nya tuh. Iya. Kok rame banget nih. Karena gini Pak, jadi Bapak mungkin lagi ngerjain yang lain. Ikannya sudah lewat, sudah dipindah. Tapi kan komen baru masuk, delay kan. Namanya juga Instagram. Pas saya baca, loh, kok rame yang tadi? Padahal sudah ini kan udah geser kan. Saya tanya ini Pak, bener ke itu FNF kok dinilai warna gitu. Makanya Bapak tadi jelaskan. Betul. Ya, jadi ya mungkin ya sebagai player atau mau sebagai juri pun selalulah harus update dengan standar. Ya, apalagi IBC standarnya hampir tiap tahun update ya. Ada update standar, Aduh. 2017. Ya. Apalagi ya standar Marble ini ya. Itu 2 hari yang lalu. Itu udah update standar lagi untuk Marble. Oh, yang Bapak pernah bahas kemarin di Google Meet itu ya? Gimana Pak? Sedikit kasih bocoran Pak. Gimana Pak? Nah, kemarin waktu mau sekitar sebulan yang lalu kali ya. Hampir sebulan yang lalu. Ya itu Marble. Oh ya. Ambil dulu biar nyantai. Panas nih, cocok nih. Wih. Itu es kelapa Pak. Kok ada warnanya ya? Ada. Aduh, kasih daun tapang dikit. Waduh. Biar seger ya. Biar mutasi. Aduh. Enak nih teman-teman ngobrol dengan narasumber yang pas, banyak ilmunya. Jadi apa aja yang kita tanya kejawab. Apa aja yang kita tanya kejawab. Ya tadi yang sudah contohnya dengan baik pertanyaan masalah yang kemarin itu Pak ya. Itu udah dijelaskan tadi sama Pak Mul. Jadi artinya ya memang kembali ke kita lagi sih Pak ya. Memang harus update sih Pak ya. Harus update lagi ya. Jadi kita kembali ke standar Marble. Mungkin 1 bulan yang lalu menyatakan Marble itu adalah ikan yang memiliki 2 warna. Dan warna dasarnya adalah clear, putih. Ya. Sekarang update terbaru lagi nih. Update terbaru tanggal berapa ya? 21 nih. 21 itu kita sudah bersepakat. Jadi yang sepakat itu adalah GB. GB itu adalah judging board di IBC. Siapa GB itu? GB itu adalah dewan juri. Jadi
yang akan mengatur standar, kemudian kontes, kemudian yang berhubungan dengan semua aturan kontes lah. Iya. Itu tugasnya GB. Kebetulan saya Iya, iya. Bapak ada di situ, ya, ada di situ. Nah, makanya langsung dapat Iya. update nih. Iya, Nah, sekarang itu untuk marble itu 2 sampai 3 warna. Oh, 2 sampai 3 Ya, warna. 2 sampai 3 warna. Enggak melulu harus Enggak harus 2, tapi masih diterima warna ketiga. Ini nih. Gitu tuh. Dagangan saya bisa laku nih, Pak. Wah. Wah, tapi oke gini ya. Oke. Gimana? Apapun standar itu Iya, iya. membuat aturan-aturan di setiap mengelompokkan jenis warna ikan. Warna ikan. Ya. Bagi saya, walaupun itu 2 marble itu memiliki 2 warna, Iya. itu untuk perbaikan kualitas dari ikan tersebut. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Ya, Paham. ya, mungkin ya untuk saat sekarang kondisi ikan yang ada jauh dari itu. Tapi itulah tugas dari breeder untuk meningkatkan kualitasnya, daya saingnya Iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi mungkin di saat sekarang memang masih ada kesulitan. Makanya kita juga pikir beberapa itu untuk mendapatkan ikan tersebut agak susah. Iya, iya. Maka kita turunkan standarnya Ya, dikit nih, menyesuaikan supaya ya. ya kita turunkan sedikit. Mudah-mudahan kedepannya akan muncul lah ikan-ikan yang bisa 2 warna tersebut. Tapi ya ini supaya kompetitif semakin Iya. tinggi, maka standar kita turunin dikit nih. Iya, iya. Jadi untuk marble itu bisa 2 sampai 3 warna. Oke, berarti gini Pak, misalkan saya punya ikan giant yellow tiger nih. Ya, oke. Kuning, hitam. Ya, Terus keluar ada warna birunya atau putih, 3 warna kan? ya, dong, oke, kemarin? oke. Bisa ke marble. Bisa ya? Ya, seperti yang sering ditakutin oleh player-player sebelumnya, itu kan kebanyakan ikan-ikan mereka dinamain leopard tuh. Iya, betul. Ya, ikan-ikan leopard. Iya, leopard nih. Nah, mereka kan sering tanya tuh, bagaimana kalau masih ada warna clear? Nah, itu warna Pak. ketiga. Iya, Pak. Nah, itu menjadi kesalahan. Nah, sekarang itu enggak. Oh, itu enggak. Itu karena warna ketiga masih diterima. Masih terima. Nah, kita harus bisa juga membedakan yang mana warna metalit, Iya. yang mana warna iridescent. Iya benar. Nah, itu. Jadi harus tahu tuh. Sedangkan kalau warna iridescent kita tidak hitung sebagai warna. Iya. Nah, jadi di standar sekarang iridescent kita tidak hitung sebagai warna, tetapi dihitung sebagai kesalahan. Jadi maksudnya adalah kalau seandainya ikannya leopard, lalu mempunyai warna flash body di body atau warna clear di sirip, itu kita hitung warna. Jadi udah 3 warna. Nah, kalau dia memiliki warna iridescent, itu kita hitung sebagai kesalahan saja. Jadi bukan warna keempat. Kalau begitu warna keempat ikannya harus pindah ke multicolor. Iya. Nah, tapi masih boleh, tapi dihitung sebagai kesalahan. Iya. Nah, kalau keluarnya metalik kayak galaksi-galaksi gitu, Pak. Nah, itu yang namanya metalit. Itu bukan lagi kita namakan iridescent. Tapi Itu udah warna. Kita hitung warna. Berarti itu warna keempat, dan warna keempat nggak boleh, harus pindah ke multicolor. Gitu, Pak, ya. Ya, seperti itu. Dapat lagi update-nya gitu. Ya, ada. Terima kasih. Ya, tujuannya Bang Fahmi kita nih selalu nih menginformasikan hal-hal yang baik lah. Ya, saya harap ya player bisa belajar dan belajar. Tetapi ya belajar kita harus apa ya? Belajar ke yang tepat. Ya, kadang kalau belajarnya yang nggak tepat, entah ya, yang masih ngomongnya katanya begini, wah itu berarti ya nggak valid lah. Nggak valid ya. Jadi betul-betul belajar ke yang tepat. Ya, kayak saya Pak, belajar ke Bapak. Oh gitu. Makanya sukses banget. Wah, buset. Cuman dapat kelapa nih. Wah. Tenang, Pak. Giant 1 ember tadi ya? Boleh. Ember. Lumutnya ikannya bawa. Giantnya 1. Iya. Bukan 1 ember. Kan di ember. Benar. Oke, teman-teman. Jadi itulah penjelasan dari Pak Mul dari yang perihal terkait masalah yang FNF kemarin. Ya. Sama tadi ada tambahan sedikit dari ilmu Pak Mul, bayangin. Udah mau menjelaskan, dikasih pula tambahannya. Ini luar biasa. Dapat bonus ya. Nah, iya. Ini ilmu enggak itu istilahnya itu gimana ya? Yang menjadi hasil kita itu kan, contoh gini Pak, kita punya analogi gini Pak. Saya jago gambar misalnya nih Pak. Jago gambar sebuah gambar apapun dalam waktu 5 menit. Yang Bapak bayar itu kan
bukan gambar saya mahal, tapi ilmu saya bisa gambar itu secara cepat. Iya. Bener kan Pak? Itu dibayar ya? Nah itu. Berarti saya minta bayaran dong. Apa tuh? Kan bagi ilmu. Oh iya. Oh, Nungguin action ya. bayarannya dari atas dah, Ya, itu ya, lebih berharga deh. Pokoknya kalau mau guru mau bagaimana aja ya. Iya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi yang kita lihat itu bukan lalu apa namanya ikan kayak gini kok mahal gitu loh. Bukan itunya, Ya. tapi ilmunya, prosesnya Ilmu, panjang prosesnya. gitu ya. Nah, terus Pak, tadi udah jelasin FNF ditambahin ke marble yang update sekarang ya. Nah, kesimpulan ini Pak, kesimpulan dari kita ngomong panjang lebar dari Bapak kayak gimana, terus kasih motivasi Pak, biar Ya. teman-teman tuh nggak galau gitu Pak. Ya, jadi kita sebagai player pemain ikan, kalau kita mau main, kita harus tahu aturan-aturannya. Dari mana kita dapat aturan-aturan? Ya, kalau ada ngobras, Ajar kita tuh. maksudnya kalau ada pembelajaran yang bukan dari katanya, ya kan, tapi ini pembelajaran dari buku. Nah, sebaiknya teman-teman ikutin itu, Ikutin itu. ya, supaya nggak salah langkah. Nggak salah langkah. Kalau salah langkah ntar mau ke apa? Mau ke Monas nggak taunya sampai ke bandara. Iya, jadi keder ya. Salah Kayak jadi. si Arjuna tuh. Nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Iya. Nginap di Monas kalian, Bang. Diusir dah. Iya. Jadi ya itu. Jadi kita harus update ilmu pengetahuan tentang kontes tersebut, tentang standar tersebut, sehingganya ya kita bisa mendapatkan atau mengikuti ikan yang ikut di kontes tersebut juga. Kemudian jelas di suatu kontes itu adalah sebuah pertandingan. Betul. Kompetisi. Iya, kompetisi. Di situ pasti banyak pesertanya. Betul. Dan akan banyak yang Iya. kalah. Kalah. Karena pemenang satu. Betul. Kalau semuanya mau menang Iya. namanya apa? Ya buat kontes sendiri, main sendiri dah. Menang sendiri dah. Iya benar. Aduh. Ya, kira-kira gitu Ya, deh. jadi itulah teman-teman. Banyak banget ya yang bisa kita serap ilmunya di kesempatan kali ini, walaupun jujur nih teman-teman. Pamun ini habisnya langsung berangkat pulang. Hari ini saya akan berangkat ke Surabaya Surabaya. karena ada event lagi di Surabaya. Oh iya. Saya nggak Ya. diajak. Eh, Ajak apa? Kan Ngajak nyari kitab suci. bisa, ngajak bisa. Yang penting ongkos bayar sendiri. Iya. Oke, teman-teman, karena waktunya sangat sempit banget, jadi kita menghargai guru kita, Pak Mul, biar nanti bisa kebagian Ya. waktunya, Pak ya. Ya, oke. Ini saya Hampura, terima kasih banyak. Ya. Teman-teman di sini juga yang menonton secara langsung dari liputan ini, sangat banyak ilmu lah yang didapat. Jadi saya banyak belajar dari Pak Mul dan banyak menyikapi apa-apa yang menjadi pertanyaan di luar sana, Ya. katakanlah netizen gitu ya. Makanya tadi Bapak bilang belajarlah ke orang yang tepat, kemudian dengan acuan standarisasi, Ya. bukan dari katanya. Dari katanya. Gitu. Karena kalau udah katanya repot. Repot banget. Iya, repot. Ya pasti saya juga terima kasih banget nih udah diterima di sini Ya, sama-sama. dan bisa nyolong Iya. nanti. Pokoknya kalau buat Pak Mul lah bungkus aja. Oke Pak, Oke. terima kasih Ayo, mari. banyak ya. Siap. Semoga sehat selalu, makin berkah, sehat, sukses terus. Amin, amin, amin. Kesehatan ya Pak ya. Ya, Anak terima muda kasih. banget ini. Masih anak muda ya? Iya. Oh, saya kan anak muda tahun berapa ya? Tahun 90-an ya. Tapi nanti Bapak kalau lagi main ke Jakarta main sini lagi ya. Oh, pasti dong. Iya, tapi- Karena bisa nyolong soalnya. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga diskusi kita banyak manfaatnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan ingat, kita adalah satu komunitas. Ya. Jangan saling sikut-sikutan. Ya, kita bergerak seperti halnya komunitas lain. Komunitas Ya. motor, komunitas apa-apa dan apa. Kita harus kompak. Ya. Nanti kalau kita udah kompak, nggak gampang pecah. Ya, betul. Gitu, ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus perjuangan Indonesia. Salam cupang. Indonesia. Ya. Bye.